semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Dimanapun dan kapanpun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kenalin dulu nih, aku Nabila Azahra. Dulu pernah menjabat sebagai koordinator titik Kampung Warsamin pada kegiatan Milenial Mengabdi 2.0 Raja Ampat, dan juga pernah menjadi PIC Kesehatan di kegiatan Milenial Mengabdi 1.0 Lombok. Tentunya dengan pengalamanku di dunia pengabdian, aku pengen banget nih bisa sharing sama teman-teman semua tentang gimana sih tips and trick atau mungkin hal-hal lain yang akan kita bahas di video kali ini. Jangan khawatir, sebagai first timer, tentunya tanpa pengalaman kita bakal jadi banyak kekhawatiran dan bakal bertanya-tanya ya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk pengabdian, terus mungkin langkah-langkah dan lain sebagainya. Tapi karena kalian sudah mengklik video ini, maka kita akan bahas tentang hal apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pengabdian. Check it out! Yang pertama, yang perlu dipersiapkan adalah niat. Yang kedua adalah mentalitas. Yang ketiga adalah fisik. Yang keempat adalah material. Dan yang kelima adalah pengetahuan. Nah, langsung aja akan aku jelaskan lebih rinci tentang 5 hal yang perlu dipersiapkan dalam pengabdian. Yang pertama tentunya niat ya teman-teman. Pastinya sebelum kita melakukan pengabdian, niat itu ada hal yang paling fundamental yang perlu kita persiapkan. Kenapa sih? Ya tentunya kalau niatnya aja udah nggak bener, gimana kita bisa melakukan pengabdian dengan baik gitu. Pertama, niat yang harus ikhlas, niat yang harus benar-benar karena kita ingin mengabdi dan karena kita ingin mempelajari banyak hal yang mungkin tidak bisa dipelajari ketika hanya duduk di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah. Nah, niat ini juga yang nantinya akan menghantarkan nih gimana perilaku teman-teman ketika melakukan pengabdian, gimana berperilaku baik kepada sesama, gimana saat mendapatkan kesulitan, ya kan, semuanya itu bisa dijalani dengan baik berdasarkan niat yang fundamental yang teman-teman terapkan ketika akan mengikuti pengabdian. Yang kedua adalah mentalitas. Mentalitas atau mungkin bisa disebut sebagai bagaimana keadaan mental kita, keadaan psikis kita ketika akan mengikuti pengabdian. Kita perlu jadi orang yang berani, bertekad besar, ya kan? Memaksimalkan segala potensi kita dan jauhin deh namanya sifat-sifat lembek dan manja ketika mau ikutan pengabdian. Kak Nabila, kenapa sih mentalitas itu penting? Nah, ini nih pertanyaannya. Mentalitas justru sangat-sangat penting karena ketika kita punya mentalitas yang kuat, kita akan jadi pribadi yang tahan banting terhadap apapun kejadian yang terjadi di lapangan. Misalnya, tiba-tiba ada gangguan, program kerja nggak berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, tiba-tiba terjadi suatu halangan yang itu memang membuat kita sangat-sangat kesulitan gitu. Nah, ketika kita punya mentalitas yang kuat, kita akan lebih tegar dan lebih berani lagi menghadapi segala apapun kondisi yang memang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu makanya mentalitas penting banget ketika kita melakukan pengabdian. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga adalah fisik. Kenapa sih fisik itu penting banget, Kak Nabila? Seperti kita tahu bahwa ketika melakukan pengabdian, khususnya pengabdian dengan jarak yang sangat jauh dari tempat kita semula, kita perlu fisik yang prima nih. Dalam perjalanan yang mungkin bisa berhari-hari, kalau misalkan teman-teman pakai kapal, ya kan, belum lagi perjalanan darat, ya itu akan subhanallah bikin kita capek banget gitu. Coba bayangin kalau kita nggak punya fisik yang bagus. Jangankan sampai di titik pengabdian, bahkan di dalam perjalanan aja, kita udah bisa jadi orang yang bahkan perlu dibantu gitu. Bukannya membantu, tapi kita justru jadi orang yang perlu dibantu. Nah, fisik yang prima juga sangat mendukung nanti ketika di lapangan. Misalnya, teman-teman ketemu sama warga dengan program kerja yang cukup panjang, cukup banyak, dan padat gitu ya. Teman-teman harus punya fisik yang prima. Jadi penting banget untuk olahraga, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, dan pastikan fisik teman-teman itu sudah prima, dilatih ya. Biasanya jarang lari, jarang olahraga, coba dilatih olahraga. Biasanya teman-teman makanannya masih yang
makan seharinya itu masih belum 3 kali sehari, belum teratur, coba dibiasakan makan dengan teratur, penuhi kebutuhan gizinya. Karena nanti kebiasaan-kebiasaan secara fisik yang teman-teman udah bangun sebelum pengabdian itu akan terbawa dan sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk kegiatan pengabdian berlangsung di lapangan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah material. Kenapa sih Kak material jadi hal yang penting banget? Teman-teman, kita akan pergi ke daerah yang sangat jauh. Tentunya material dalam hal ini bisa berupa uang, barang, ya kan? Terus juga hal-hal lain yang teman-teman perlu persiapkan sebelum akhirnya teman-teman pergi ke lapangan. Jadi pastikan gak ada satupun yang tertinggal, baik itu secara material berupa uang yang teman-teman harus siapkan, atau alat dan bahan yang menunjang program kerja di lapangan. Jadi pastiin teman-teman nyiapin nih materi apa aja yang penting banget. Mulai nabung dari sebelum pengabdian berangkat, ya kan? Terus juga teman-teman mulai disiapin alat-alatnya, mulai dari sleeping bag dan lain-lain perintilan-perintilan kecil, yaitu jadi support yang sangat penting ketika nanti teman-teman berada di lapangan. Jangan sampai ada satupun yang ketinggalan, coba koordinasi dengan teman satu tim atau mungkin dengan koordinatornya masing-masing, biar teman-teman memastikan gak ada satupun yang kekurangan ketika ada di lapangan nanti. Oke, hal yang terakhir yang perlu dipersiapkan adalah pengetahuan. Kenapa sih Kak, pengetahuan itu penting banget? Ya tentu dong, kita akan pergi ke suatu daerah, kita akan mengabdi, gak mungkin kita akan mengabdi dengan isi kepala yang kosong melompong, bukan? Nah, pengetahuan ini bisa kita dapetin dari mana aja sih? Untuk teman-teman yang belum pernah ikutan pengabdian, jangan pernah khawatir, karena pengetahuan ini bisa teman-teman dapetin dengan teman-teman searching, ya kan, tentang jurnal atau mungkin informasi-informasi terkait daerah pengabdian kita, misalkan data kesehatannya bagaimana, data pendidikannya seperti apa, melakukan survei-survei kecil-kecilan lah tentang daerah pengabdian yang akan kita lakukan. Selain itu, pengetahuan basic tentang volunteering juga nanti perlu teman-teman pelajari nih. Misalnya, gimana keadaan darurat di lapangan, misalnya gimana cara memberikan pertolongan pertama ketika ada teman yang pingsan, terus gimana caranya kita bersosialisasi dengan stakeholder yang ada di sana, terus juga pengetahuan lain tentang divisi yang teman-teman ikutin. Itu penting banget teman-teman, dan biasanya ketika teman-teman ikutan pengabdian yang diselenggarakan oleh kami Foundation, teman-teman bakal dapat pembekalan volunteer yang isinya adalah pengetahuan yang penting banget untuk teman-teman ketahui untuk bekal melaksanakan pengabdian di lapangan nantinya. So, pastiin teman-teman ikutan kegiatan pembekalan volunteernya karena itu juga adalah hal yang penting banget yang jadi bekal utama ketika teman-teman melakukan kegiatan pengabdian. So, itu mungkin tadi 5 hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan pengabdian. Aku izin buat ngulang lagi. Yang pertama adalah niat, yang kedua mentalitas, yang ketiga adalah fisik, yang keempat adalah material, dan yang terakhir adalah pengetahuan. Semuanya ini masih bisa diasah dan masih bisa dipersiapkan sebelum kegiatan pengabdian itu terlaksana. So, pastikan teman-teman persiapkan diri kalian semaksimal mungkin dan berikan yang terbaik untuk orang-orang yang berada di sana yang pastinya mengharapkan bantuan dari kita. Inti dari semua pembicaraan di video kali ini adalah gimana caranya kita lebih serius lagi nih mempersiapkan diri untuk lebih siap mengabdi di masyarakat yang mungkin sangat jauh uluran tangannya, dan pastikan ketika kita sampai di lapangan kita memberikan semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, tips lain dari aku adalah pasti ini teman-teman sudah mencatat hal-hal penting yang sudah tersampaikan di video ini. Juga teman-teman bisa merincikan kebutuhan teman-teman secara material itu apa saja, secara fisik apa saja, kemudian juga secara mental apa saja, dan pengetahuan apa aja nih yang perlu teman-teman miliki untuk akhirnya siap mengabdi di lapangan. Tidak ada kata terlambat, kapanpun teman-teman ngeplay video ini, lakukanlah dan persiapkan diri teman-teman untuk mengabdi di masyarakat. Mungkin teman-teman ngerasa hal yang kita lakukan adalah hal kecil, tapi siapa yang tahu bahwa hal kecil itu ternyata bermakna besar untuk orang lain.
Selamat mengabdi teman-teman semua, dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget langsung tanya ke Instagramnya kami Foundation waktu di @nabila_azhra. Teman-teman selamat mengabdi, semoga kita semua bisa sama-sama jadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Dan teman-teman terima kasih banyak udah nontonin video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan see you di video selanjutnya. Bye-bye! Semoga bermanfaat.